Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah legenda, yaitu legenda terjadinya Pulau Timor atau asal-usul dari Pulau Timor. Sebagaimana diketahui, Pulau Timor adalah sebuah pulau di bagian selatan Indonesia, terbagi antara negara Timor Leste dan kawasan Timor Barat, bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Bagaimana kisah legenda terjadinya Pulau Timor ini atau asal-usul Pulau Timor? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Zaman dahulu, di Makassar hiduplah seekor anak buaya. Pada suatu pagi, anak buaya itu keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Saat itu musim kemarau paling panas. Tanah tampak gersang dan retak. Batang pohon meranggas. Semak belukar menguning kemerahan karena kekeringan dan kepanasan. Tidak jauh dari sarang anak buaya, ada perkampungan yang dihuni beberapa orang penduduk. Anak buaya tersebut merayap di bawah rindangnya pohon-pohon tua yang besar ke perkampungan tersebut. Ia mengintip binatang peliharaan seperti anjing, babi, dan kambing untuk dijadikan santapannya pagi hari itu. Setelah lama berkeliling mencari mangsa, tidak satupun binatang peliharaan diperolehnya. Akhirnya, dengan rasa kecewa, anak buaya kembali ke sarangnya. Matahari semakin tinggi, tetapi anak buaya tidak melihat serta tidak merasakan bahwa udara sangat panas. Ia juga tidak menyadari bahwa tanah berpasir di sekitar danau dapat berubah menjadi bara api akibat teriknya sinar matahari. Anak buaya terus berjalan. Akan tetapi, di tengah perjalanan ia menderita. Tanah berpasir yang dilaluinya sangat panas bagaikan api. Segumpal awan pun tidak ada yang melindungi. Akhirnya, ia tidak kuat lagi berjalan. Sambil menahan haus dan dahaga, anak buaya berguling ke sana kemari. Pada saat itu, ia merasakan bahwa ajalnya sudah dekat. Tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki yang ingin mengambil air di danau. Anak laki itu sayup-sayup mendengar rintihan seekor buaya. Dia mempercepat langkahnya dan mendekati anak buaya yang sedang sekarat tersebut. Alangkah terkejutnya karena dia melihat buaya itu hampir mati. Dengan perlahan-lahan, anak buaya diangkatnya dan dibawa ke dalam air. Setelah sesaat berada di dalam air, kekuatan anak buaya pulih kembali. Ia merasa badannya segar kembali dan sangat bergembira. Ia tidak tahu dengan cara apa membalas budi anak tersebut. Sesaat kemudian, anak buaya tersebut berkata kepada anak kecil yang menolongnya, "Mulai saat ini, kita berjanji menjadi sahabat karib. Sembarang buaya tidak boleh mengganggumu. Bila kamu ingin bermain di air atau di laut, panggil saja, 'Hai sahabat anak buaya, balaslah budi.' Saya akan segera membawamu di punggung saya pergi kemana saja sesukamu. Seandainya kamu mau, kita berangkat sekarang juga," ajak anak buaya tersebut. Anak itu tidak takut. Dia naik ke punggung buaya dan langsung berangkat. Alangkah gembira hatinya. Dia dibawa berenang ke sana kemari serta diajak menyelam di bawah laut. Pemandangan bawah laut sangat indah. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan laut yang berwarna-warni dan ikan dari berbagai jenis dengan warna yang indah-indah pula. Setelah puas bermain di dalam air, sore harinya anak itu pulang ke rumahnya. Sesuai dengan janji yang mereka ucapkan,
Bila anak itu ingin bermain di dalam laut, dipanggillah anak buaya tersebut. Anak buaya pun segera datang membawa anak itu bermain sesuai dengan keinginannya. Demikianlah berlangsung terus-menerus. Akan tetapi, pada suatu hari, anak buaya membawa sahabatnya itu sampai ke tengah lautan yang dalam. Niat jahatnya kemudian muncul. Dalam hatinya timbul rasa kesal karena setiap hari punggungnya dinaiki anak itu. Anak buaya merasa dijadikan budak sehingga ia bermaksud memangsa anak itu. Di tengah laut tidak ada orang yang melihat. Sebelum anak buaya melaksanakan niatnya, terlebih dahulu ia meminta pertimbangan kepada semua jenis ikan termasuk ikan ikan terbesar di lautan itu. Hai ikan-ikan penghuni lautan, bila ada orang telah berbuat baik kepada kita, apakah akan kita balas dengan kebaikan atau kejahatan? Tanya anak buaya tersebut. Ikan-ikan itu menjawab bahwa bila orang lain berbuat jahat, mereka akan membalas dengan kebaikan. Jawaban itu ternyata tidak menyenangkan hati anak buaya. Sementara itu, air liurnya mengalir sebab ia ingin segera menyantap anak tersebut. Selanjutnya, anak buaya bertanya kepada binatang-binatang yang ada di darat. Ia bertanya kepada seekor kambing yang sedang asik merumput. Hai Pak Kambing, aku ingin menyantap anak ini. Bagaimana pendapatmu? Tak tahu malu, hihihi, jawab kambing sambil berlalu. Kemudian, anak buaya bertanya kepada sekelompok kera yang sedang asik makan buah-buahan. Kera-kera itu melompat ke sana kemari. Mata mereka melotot sambil berkata, "Hai buaya, kamu jangan main-main." Akan tetapi, anak buaya kembali mengulang pertanyaannya sehingga kera-kera itu marah. Kemudian, mereka mendekati buaya dan memaki-makinya. "Kamu tidak tahu malu, tidak bisa membalas budi. Apakah kamu tidak ingat kalau saat itu kamu hampir mati karena teriknya sinar matahari? Anak manusia itulah yang telah menyelamatkan jiwamu, mengangkatmu lalu membawamu ke air. Sekarang kamu akan memakan dia. Sungguh perbuatan tidak terpuji." Hardik kera-kera itu sambil melompat-lompat di atas pohon dan melempar kepala anak buaya dengan buah-buahan kecil yang ada di pohon. Anak buaya sangat terkejut. Tidak menyangka akan mendapat malu seperti itu, sehingga tidak ada niatnya untuk memangsa sahabatnya. Kemudian, anak buaya melanjutkan perjalanannya ke daerah timur. Setiba di Laut Timur, anak buaya berkata kepada sahabatnya, "Oh sahabatku yang budiman, budi baik yang telah kamu perbuat kepadaku tak mampu kubalas. Aku sangat malu karena telah berniat membunuhmu. Sekarang ajalku sudah semakin dekat. Jasadku akan menjadi tanah. Tanah itu akan menjadi daerah yang sangat luas. Semoga kamu, anakmu, cucu-cucumu, dan semua keturunanmu dapat menikmati kekayaanku yang melimpah sebagai balas budi yang telah kau lakukan terhadap diriku." Setelah itu, anak buaya pun mati. Jasadnya sedikit demi sedikit berubah menjadi daratan. Punggung buaya yang runcing berubah menjadi deretan pegunungan yang membujur dari ujung barat sampai ujung timur. Itulah sebabnya orang-orang tua mengatakan bahwa Pulau Timur kepalanya di Lautem dan ekornya di Kupang. Ujung-ujung pulau yang kecil menyerupai kepala dan ekor buaya, sedangkan sebagian tengahnya yang besar seperti perut buaya. Timor berarti matahari terbit. Orang-orang Timor ada yang menyebut bahwa buaya itu leluhur atau nenek moyang mereka. Jika ada orang digigit buaya, mereka menganggap bahwa orang itu telah melakukan kejahatan atau dikutuk leluhur atau nenek moyang mereka. Di samping itu,
Masih ada kepercayaan, bila orang Timor masuk ke dalam sungai yang ada buayanya, mereka akan mengikat tangan, kaki, atau kepala mereka dengan daun palem muda sambil membawa anjing. Dengan demikian, buaya akan mengerti dan tidak akan menggigit mereka. Nah, seperti itu kisah legenda terjadinya Pulau Timor atau asal-usul Pulau Timor. Ini hanyalah cerita rakyat ataupun dongeng, bukan sejarah yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran dari kisah ini, dan semoga teman-teman terhibur dan juga mendapatkan referensi terkait dengan Pulau Timor. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Boringprog. Silakan simak kisah, dongeng, legenda, cerita rakyat ataupun hal lainnya termasuk sejarah yang ada di channel ini.